Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan latihan soal 5.1 dari buku paket halaman 169 ya. Kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Kita ke soal nomor 3 dulu. Ayo berpikir kritis. Soal A, lengkapi gambar di sebelah kanan ya, supaya menjadi segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC. Ini ada segitiga ABC ya. Maka tugas kita sebenarnya tinggal menghubungkan antara titik H dengan titik I dengan sebuah garis lurus, sehingga akan terbentuk segitiga kedua, yaitu segitiga HGI yang sebangun dengan segitiga ABC ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini segitiga ABC sebangun dengan segitiga HGI ya. Secara visual ini kalau kita amati, dua segitiga sebangun itu pasti mirip, walaupun untuk panjang sisinya itu beda. Segitiga HGI ini sisinya lebih panjang ya dibandingkan dengan segitiga ABC. Tetapi nanti proporsi atau perbandingan dari panjang sisi-sisi yang bersesuaian atau yang berpadanan antara kedua segitiga ini pasti akan sama ya. Demikian juga dengan besar sudut yang saling berpadanan, itu juga memiliki ukuran derajat yang sama. Lanjut ke soal B, tentukan sudut dan sisi yang berpadanan. Nah, ini barusan kita singgung sedikit ya. Di sini berarti sisi AB itu berpadanan dengan sisi HG. Langsung tulis saja. Sisi AB berpadanan dengan sisi HG. Oh ya, ini yang tanyakan sudut dulu ya, tapi nggak apa-apa, ini yang kita jawab sisinya dulu. Kemudian kita urut aja. Sisi BC ya, ini berpadanan dengan sisi HI. Jadi sisi BC berpadanan dengan sisi GI. Lalu sisi AC ya berpadanan dengan sisi HI. AC berpadanan dengan sisi HI. Nah, sekarang sudutnya. Jadi di sini sudut CAB atau singkatnya sudut A itu berpadanan dengan sudut IHG atau sudut H. Langsung tulis ya, sudut A berpadanan dengan sudut H. Geser. Sudut B ya berpadanan dengan sudut G. Sudut B berpadanan dengan sudut G. Lalu yang terakhir ya, sudut C berpadanan dengan sudut I. Nah, selanjutnya untuk poin pertanyaan 1, 2, dan 3 ini berkaitan dengan konsep kesebangunan pada dua buah segitiga. Jadi konsepnya adalah dua segitiga sebangun, yaitu ketika proporsi atau perbandingan dari panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki angka perbandingan yang sama ya. Kemudian syarat yang kedua atau konsep yang kedua adalah besar sudut atau ukuran sudut dari dua sudut yang berpadanan pada kedua segitiga itu memiliki derajat atau ukuran yang sama. Jadi kalau di sini ada sudut G, ini sama dengan sudut apa? Tinggal kita cek ya. Sudut G itu berpadanan dengan sudut B. Berarti nanti besarnya sudut G itu pasti akan sama dengan sudut B. Karena apa? Karena dua segitiga ini sebangun gitu ya. Kemudian ini walaupun tidak ditanyakan di soal ya, saya lengkapi aja supaya enak dipakai belajar. Berarti nanti otomatis sudut H ya itu sama dengan sudut A karena sudut H berpadanan dengan sudut A ya. Lalu sudut I ini berpadanan dengan sudut C, otomatis sudut C besarnya atau ukurannya sama dengan sudut I. Atau saya balik aja ya supaya seragam nih. Ini sudut segitiga yang lebih besar ya, berarti sudut I ukurannya sama dengan sudut C ya. Lalu untuk item pertanyaan 2 dan 3 ini sebenarnya bisa kita gabungkan. Ini berkaitan dengan syarat perbandingan antara panjang sisi yang berpadanan dari kedua segitiga sebangun ya. Jadi nanti berlaku AB ya, atau di sini GH banding BA ya. GH banding BA
itu akan sama dengan GI banding BC ya, sama dengan HI banding AC. Nah, langsung saya tuliskan sini ya. Jadi sekali lagi GH banding BA itu akan sama dengan GI banding BC, lalu sama dengan HI banding AC. Nah, ini sekaligus menjawab item pertanyaan yang ketiga ya. Ini GI banding BC itu sama dengan HI banding AC ya. Angka perbandingan ini juga sama dengan GH banding BA ya. Lanjut dengan pertanyaan yang C. Apakah data-data pada pertanyaan B tadi, nah yang ini tadi, sudah cukup untuk menjamin bahwa segitiga GHI ini ya sebangun dengan segitiga, ini sepertinya keliru ini ya, saya ganti aja. Apakah data-data pada pertanyaan B tadi sudah cukup untuk menjamin bahwa segitiga GHI itu sebangun dengan segitiga, coba ini urut aja ya, BAC. Karena kan ini muternya dari G kemudian H, ini I. Nah, kita ikuti ya, berarti di sini segitiga BAC. Jawaban atas pertanyaan ini adalah datanya sudah cukup ya, karena sudah memuat syarat kesebangunan dari dua buah segitiga, yaitu ukuran atau besar sudut yang berpadanan sama, lalu proporsi atau perbandingan antara panjang sisi-sisi yang saling bersesuaian atau yang saling berpadanan pada kedua segitiga itu sama ya. Jadi ini sudut, yang ini perbandingan sisi ya. Kemudian untuk soal yang D, tuliskan dengan urutan huruf yang tepat. Nah, ini secara nggak langsung sudah kita jawab ini ya. Jadi segitiga GHI itu sebangun dengan segitiga BAC ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Pada segitiga ABC ya, ini segitiga yang besar, sudut ABC ya, ini sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Kemudian diketahui panjang sisi AB 4 cm ya, ini supaya enak langsung kita lengkapi aja. Lalu panjang sisi BC itu sama dengan 3 cm. BD adalah garis tinggi. Nah, ini BD ya. Tentukan yang A, luas segitiga ABC. Baik, ABC adalah segitiga siku-siku di B ya. Rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi kita tuliskan di sini luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini saya yakin dan percaya tentu adik-adik sudah hafal luar kepala ini ya. Nah, mana sisi alasnya? Di sini kita bisa anggap saja BC itu sebagai sisi alas ya. Berarti nanti BA itu adalah sisi tingginya atau ini sisi tegaknya gitu ya. Jadi ini sama dengan setengah kali BC kali BA. Langsung kita masukkan angkanya, berarti setengah kali 3 kali 4. 3 kali 4 12. 12 kali setengah 6. Satuannya cm persegi. Nah, berarti luas segitiga ABC sama dengan 6 cm persegi ya. Kita lanjutkan dengan soal B. Tentukan panjang BD. Nah, berarti tentukan panjang garis tinggi ya. Kembali di sini kita bisa menggunakan bantuan luas segitiga ABC. Ini kan sudah ketemu luasnya 6 cm persegi. Nah, kita tahu kalau BD ini adalah garis tinggi, maka untuk menghitung luas segitiga ABC kita bisa gunakan untuk rumusnya tetap ya, setengah alas kali tinggi. Nah, di sini sisi alasnya sekarang kita gunakan sisi AC ya, nggak masalah. Ini sisi AC kita anggap sebagai alas, lalu tingginya tidak lain tidak bukan adalah garis BD. Ini yang ditanyakan. Jadi kita tinggal tuliskan di sini ya untuk soal yang B, luas segitiga ABC ya, luas segitiga ABC itu sama dengan, sama kayak tadi ya, setengah kali alas kali tinggi. Hanya saja sekarang yang menjadi alas itu adalah sisi AC.
Lalu yang menjadi tinggi itu adalah garis BD ya. Tadi luas segitiga ABC kan sudah ketemu, yaitu 6 cm persegi. Berarti 6 sama dengan setengah kali AC. Nah, berarti di sini kita akan hitung dulu berapa ini panjangnya sisi AC ya. Perhatikan segitiga siku-siku ABC ya. Ini segitiga siku-siku ABC. Berarti kan sebenarnya AC itu adalah sisi miring ya. Jadi ini ada sisi siku-siku, ini sisi siku-siku ya. Karena mengapit sudut siku-siku ya Dek ya, makanya dinamakan sisi siku-siku. Nah, otomatis ini adalah sisi miring ya. Kalau kita cermati di sini, panjang sisi siku-sikunya adalah 3 cm dan 4 cm. Maka untuk menghitung panjang sisi miring, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, ya kan? Atau di sini kalau kita perhatikan angkanya ya, ini kan sudah membentuk triple Pythagoras yang sudah sering kita gunakan, yaitu 3, 4, otomatis di sini 5, ya kan? Maka tanpa perlu menghitung sebenarnya langsung aja dimasukkan AC itu sama dengan 5 gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan BD. Atau kalau mau dihitung juga boleh ya. Kita gunakan rumus teorema Pythagoras. Jadi pada segitiga siku-siku ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat ini pasti sama dengan AC kuadrat ya. Oke, langsung masukkan angkanya. Panjangnya AB 4, berarti ini 4 kuadrat. Panjangnya BC 3, berarti di sini 3 kuadrat ya. Ini sama dengan AC kuadrat. Nah, sekarang kita putar nih. Berarti AC kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ditambah 3 kuadrat itu 9 ya. 16 tambah 9 itu 25. Tapi ini kan AC kuadrat. Berarti AC itu sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 itu sama dengan 5 ya. Satuannya cm ya. Oke, ini kalau mau menghitung, nah caranya seperti ini. Menggunakan apa ini? Teorema Pythagoras ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Jadi tujuan kita itu kan menghitung berapa sih panjangnya BD. Baik, berarti di sini kan ada 6 sama dengan setengah kali 5 kali BD. Nah, 2 kali 6 ya, itu kan 12. Jadi kita kali silang ini. 12. Oke, saya pakai warna biru ya. Nah, 2 kali 6, 12 sama dengan 1 kali 5 kali BD berarti 5 BD. Nah, berarti BD itu sama dengan 12 per 5 ya. Kalau kita jadikan pecahan campuran, 12 per 5. 5 kali berapa? Mendekati 12. Berarti kan 5 kali 2. Ya, 5 kali 2 itu 10. Sisanya 2 letakkan di atas, pembaginya letakkan di bawah. Selesai sudah ya. Berarti panjangnya garis BD 2 per 5 cm ya. Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang C. Tentukan segitiga yang sebangun. Nah adik-adik, ini kalau kita cermati sebenarnya kan segitiga ABC itu kan terdiri dari 2 segitiga yang lebih kecil, yaitu segitiga BDC dan segitiga BDA. Yang mana segitiga BDC ini sebangun dengan segitiga BDA ya. Jadi saya tulis dulu. Untuk soal yang C, segitiga BDC sebangun dengan segitiga BDA. Nah, habisnya akan saya terangkan ya dari mana kita bisa simpulkan bahwasanya segitiga BDC ini sebangun dengan segitiga BDA. Demikian juga segitiga ABC otomatis nanti pasti sebangun juga dengan segitiga BDC dan segitiga BDA. Jadi di sini kita bisa tuliskan lagi segitiga ABC sebangun dengan segitiga BDC, lalu segitiga ABC ini juga sebangun dengan segitiga BDA. Nah, selanjutnya supaya adik-adik semakin paham kesebangunan pada 2 buah segitiga ya, saya akan bahas dengan detail bagaimana kita bisa sampai pada kesimpulan seperti ini ya. Ini asalnya itu seperti apa kan gitu ya. Coba ini saya bersihkan dulu. Kemudian segitiga ABC ini persis ya, persis sama seperti slide sebelumnya sudah saya pindahkan ke sini.
Lalu adik-adik ingat bahwasanya syarat kesebangunan dari dua buah segitiga ya. Salah satu syarat saja yaitu ukuran atau besar sudut-sudut yang berpadanan pada kedua segitiga itu harus sama. Nah, kita akan coba cari ya, kita akan amati sudut-sudut yang ada pada segitiga BDA dan segitiga BDC. Karena kesimpulan pertama tadi kan segitiga BDA ya sebangun dengan segitiga BDC. Nah, kita akan amati besar sudut-sudutnya pada kedua segitiga ini. Baik, karena di soal tidak diketahui berapa besarnya sudut A ya, maka seperti biasa dalam matematika ya kita misalkan saja sebagai X gitu ya Dek ya. Lalu kita akan tentukan dulu berapa besarnya sudut C. Berarti di sini kita bisa menggunakan segitiga ABC ya. Kalau sudut A itu sama dengan X, kemudian sudut B itu 90 derajat, otomatis sudut C itu pasti sama dengan 90 dikurangi X ya. Ini sebenarnya tidak perlu dihitung ini, atau kalau mau dihitung caranya begini. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu kan sama dengan 180 derajat ya. Jadi jumlah total sudut-sudut pada segitiga itu pasti 180 derajat. Sudut A tadi kita misalkan X ya, kemudian sudut B 90 derajat. Lalu kita akan menentukan sudut C. Berarti ini kan sama dengan 180 derajat. Ya kan? Sudut C itu sama dengan 180 derajat, 90 dan X pindah ke kanan. Jadinya minus ya. Ini min 90 derajat min X. 180 dikurangi 90 itu sama dengan 90, tulis ini. Berarti 90 derajat dikurangi X itu adalah besarnya sudut C gitu ya. Ini kurang derajat ya. Nah, ini 90 derajat dikurangi dengan X. Kemudian kita akan mencari berapa besarnya sudut ABD ya, dan berapa besarnya sudut CBD. Nah, kita awali dulu dengan mencari berapa besarnya sudut ABD. Caranya sama seperti ini sebenarnya ya. Jadi kalau sudut A ya, ini kan X. Lalu sudut D yang di sini itu kan 90 derajat. Otomatis sudut yang di sini sisanya ya sama dengan 90 min X gitu ya. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini 90 derajat min X. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menentukan berapa besar sudut CBD yang di sini ya. Ini besarnya itu berapa? Nah, ini gampang ya. Kalau dari sini ke sini itu kan siku-siku 90 derajat. Kalau ini 90 min X, otomatis sisanya adalah X ya. Dari mana? Dari 90 ya. Ini totalnya 90 dikurangi 90 dikurangi X, itu hasilnya sama dengan X ya. Langsung tulis ini. Nah, kalau mau dicek juga bisa. Cara ngeceknya tinggal dijumlahkan aja ya. Jadi kalau dijumlahkan itu harus ketemunya 90 derajat nih. 90 derajat dikurangi X ditambah X. Min X plus X itu kan saling menghilangkan. Berarti tinggal 90 derajatnya ini aja ya. Sudah langsung terbukti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kalau sudut BDC ini kan sudah jelas ini 90 derajat ya. Nah, ini siku-siku. Nah, setelah ketemu masing-masing sudutnya ya, tinggal kita cari sudut-sudut mana saja yang memiliki ukuran atau besar yang sama gitu ya. Contoh ini pada segitiga BDA sudut A itu X derajat, kemudian pada segitiga BDC sudut B itu adalah X derajat. Nah, ini kan sama ya, otomatis nanti segitiga sudut BAD ya itu berpadanan dengan sudut CBD. Lalu sudut BDA ini 90 derajat berpadanan dengan sudut BDC. Lalu sudut BCD ya ini 90 min X derajat berpadanan dengan sudut ABD. Ini sama-sama 90 min X derajat ya. Atau kalau mau digambar seperti ini. Jadi kita punya yang pertama adalah segitiga ADB ya, segitiga ADB. Nah, ini siku-siku DD. Lalu besarnya sudut A adalah X derajat. Kemudian besarnya sudut B itu 90 dikurangi X ya, 90 dikurangi X. Nah, kemudian kita punya segitiga yang kedua yaitu segitiga BDC. Nah, siku-siku di D.
sudut B besarnya adalah X, lalu sudut C ya besarnya adalah 90 min X. Coba ini saya beri tanda ya. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan sisi BD berpadanan dengan sisi CD, lalu sisi DA berpadanan dengan sisi DB, kemudian sisi BA berpadanan dengan sisi CB gitu ya. Ini adalah pasangan segitiga sebangun yang pertama. Kemudian pasangan segitiga sebangun yang kedua tadi kan segitiga ABC yang besar ya, ini sebangun dengan segitiga BDA. Jadi kalau saya gambarkan, nah, jadinya seperti ini. Jadi ini adalah segitiga ABC, siku-siku di B, sudut A X derajat, kemudian sudut C 90 min X derajat ya. Ini saya beri tanda, ini juga saya beri tanda. Lalu di sini kita punya segitiga ADB ya. Ini A, di sini D, di sini B. Ya, ini boleh saja disebut segitiga BDA juga boleh ya. Siku-siku di D, kemudian besarnya sudut A itu X derajat ya. Ini kan berimpit nih. Jadi istilahnya sudut BAD ya, ini itu adalah sudut bersama ya, sudut yang dimiliki bersama oleh segitiga ABC dan segitiga BDA ya. Makanya di sini ukuran sudutnya itu sama. Lah di sini ya, sudut ABD ini kan 90 min X, loh kan sama juga ya. Sehingga dapat disimpulkan nanti sisi BC berpadanan dengan sisi DB, sisi BA berpadanan dengan sisi DA, sisi CA berpadanan dengan sisi BA ya. Kemudian perlu saya gambarkan juga segitiga ABC dan segitiga BDC. Jadi ini adalah segitiga ABC ya, sama seperti ini. Tinggal kita lengkapi aja ini sudut-sudutnya. Di sini siku-siku. Ini adalah 90 min X. Ini saya beri tanda lagi. Kemudian kita punya segitiga BDC ya. Ini segitiga BDC. Siku-siku di D, kemudian sudut B di sini adalah X derajat ya. Ini sudut B itu X derajat, lalu sudut C ya 90 min X derajat ya. Jadi sudut C, nah istilahnya ini adalah sudut milik bersama ya, sama seperti kalau di segitiga sebelumnya kan sudut A ini yang milik bersama ya. Nah kalau di pasangan yang ketiga ini sudut milik bersamanya adalah yang ini, sudut C ya, atau sudut BCD. Nah ini 90 min X ya, sekaligus ini juga merupakan sudut BCA pada segitiga ABC. Sehingga nanti sisi BC berpadanan dengan sisi DC, sisi BA berpadanan dengan sisi DB, lalu sisi CA berpadanan dengan sisi CB. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada 1, 2, 3 pasangan segitiga yang sebangun. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang D. Tentukan berapa panjangnya DC ya. Nih, berapa panjangnya DC. Diketahui panjang AB 4 cm, kemudian panjang BC 3 cm. Ini data ada di soal ya. Lalu tadi sudah ketemu panjangnya garis tinggi BD itu 22/5 cm. Nah, Adik-adik, kalau kita cek kembali ya, di sini ada pasangan segitiga ABC dan segitiga BDC ya. Kita bisa menggunakan pasangan segitiga ini untuk menghitung berapa panjangnya sisi DC gitu ya. Tadi kan panjangnya AB itu kan 4 cm. Lalu panjangnya BC diketahui 3 cm. Lalu panjangnya BD tadi sudah ketemu 2/5 cm. Nah, kita tinggal menggunakan syarat kesebangunan dua segitiga, yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sebangun itu sama nilainya ya. Jadi kita bisa tulis begini, DC banding BC ya itu sama dengan BD banding
AB. Oh ya, ini untuk soal yang apa ini? Yang D ya. Nah, ini untuk soal yang D. Jadi DC ini yang ditanyakan, lalu panjangnya BC itu 3, kemudian panjangnya BD adalah 2/5 ya. 2/5 jadikan pecahan biasa menjadi 12/5. Ya, langsung tulis ini 12/5, kemudian dibagi dengan panjangnya AB ini sama dengan 4. Oke, langsung kali silang ya. Jadi DC itu sama dengan 12/5 kali 3 dibagi 4. 12 kali 3 itu 60, kemudian 60 dibagi 36 ya. 12 kali 3 itu 36 dibagi dengan 20. Ini kalau disederhanakan ya, saya lanjutkan di sini. Jadi kalau disederhanakan 36/20 atas bawah kita bagi 4 aja ya. 36 dibagi 4 itu 9. Lalu 20 dibagi 4 itu 5. Nah, ini jawabannya 9/5. Jadikan pecahan campuran berarti 1/4/5 ya cm. Jadi panjangnya DC ya, setelah dihitung ketemunya sekian, ini 1/4/5 cm. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang E. Tentukan luas segitiga BCD ya, segitiga BCD. Baik, rumusnya setengah alas kali tinggi ya, setengah alas kali tinggi. Kita akan coba kerjakan di sini ya. Nah, ini saya sisipkan di sini. Jadi luas segitiga BDC. Apa tadi? BDC ya? Oh, BCD. Baiklah, nggak apa-apa ya, dibolak-balik sama aja. Jadi segitiga BCD itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti sama dengan setengah alasnya tadi kan ini panjangnya DC ya, sudah ketemu 1/4/5 atau dalam bentuk pecahan berarti 9/5 ya. Jadi ini kali 9/5 aja. Lalu kita kalikan dengan tingginya. Nah, tingginya itu berarti kan garis BD ini ya. Nih, tingginya tadi kan sudah dihitung 2/5. Berarti kalau dijadikan pecahan biasa itu 12/5. Oke, berarti ini kali 12/5. 2 dengan 12 bisa dicoret duluan ya, ini 6. Lalu 9 kali 6 itu sama dengan 54. Berarti ini 54/25 cm persegi. Kalau kita jadikan pecahan campuran, berarti luas segitiga BCD itu akan sama dengan 24/5 ya, 24/5 cm persegi. Oh sebentar, ini maksudnya 24/25 ya Dek ya, karena kan penyebutnya 25 ini. Baik, demikian tadi pembahasan untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Terima kasih.